Pernah kepikiran nggak sih gimana sebetulnya cara kita ngukur keberhasilan sebuah pelayanan? Seringnya kan kita itu kejebak sama hal-hal yang kelihatan mata. Gedungnya megah, jemaatnya banyak. Tapi gimana kalau ternyata ada cara pandang lain yang jauh lebih dalam? Sebuah iman yang justru fokusnya adalah melihat apa yang nggak kelihatan. Nah itulah yang akan kita bedah bareng-bareng hari ini lewat visi yang luar biasa dari seorang tokoh bernama Ralph Winter. Oke, biar gampang, ini peta jalan kita. Kita mulai dari panggilannya untuk melihat, terus kita lanjut ke visinya buat mereka yang sering terlupakan. Habis itu kita lihat gimana iman bisa melintasi batas, membuka jalan baru, dan gimana caranya bisa bertahan untuk jangka panjang. Dan yang paling penting, semua ini artinya apa buat kita hari ini? Oke, semuanya itu berawal dari sini. Fondasi dari seluruh pemikiran Winter itu sebetulnya sebuah tantangan yang kedengarannya simple, tapi radikal banget. Yaitu panggilan untuk melihat. Bukan cuma melihat dengan mata kita, tapi melihat melampaui apa yang ada di depan kita. Nah, disinilah letak perbedaannya yang paling krusial. Coba deh lihat kolom yang kiri. Ini nih, rapor yang biasanya kita banggakan. Gedung gereja, jumlah jemaat, program yang padat. Oke, ini semua baik. Tapi Winter seolah-olah maksa kita buat geser pandangan kita ke kolom kanan, ke hal-hal yang sering banget kita lupain. Jiwa-jiwa yang terhilang, seluruh bangsa yang belum pernah dengar sama sekali, dan ladang yang luasnya minta ampun di luar sana. Dari cara pandang yang baru tadi, kita jadi masuk ke pilar pertamanya. Sebuah iman yang punya perhatian khusus buat mereka yang terlupakan, mereka yang nggak kelihatan di radar kita. Ini nih, kedengarannya simple kan? Tapi coba deh direnungin lagi. Ini tuh radikal banget. Winter nantang kita buat berhenti cuma fokus sama siapa yang udah ada di dalam gereja dan mulai nanya, oke, tapi siapa yang sama sekali belum pernah mendengar nama Yesus di luar sana? Dan untuk itu dia ngasih kita satu istilah kunci yang, wah, ini benar-benar mengubah peta misi sedunia. Kelompok etnis belum terjangkau. Ini bukan cuma soal orang yang belum jadi Kristen ya, tapi ini tentang sekelompok manusia yang sama sekali nggak punya akses untuk mendengar Injil. Nggak ada gereja di lingkungan mereka, nggak ada Alkitab dalam bahasa mereka, sama sekali blank. Tapi pada akhirnya, ini semua bukan soal strategi, bukan soal angka-angka. Winter ngingetin kita kalau semuanya itu balik lagi ke satu hal. Punya hati kayak Yesus. Hati yang waktu lihat kerumunan orang banyak, bukan malah ngerasa capek, tapi justru tergerak oleh belas kasihan. Nah, kalau kita udah punya hati buat yang terhilang, pertanyaan berikutnya kan, terus gimana caranya? Disinilah Winter mendobrak pemahaman lama dengan sebuah iman yang berani banget buat melintasi batas-batas yang ada. Buat Winter, misi itu bukan sekedar pergi jauh secara geografis. Ya, percuma aja kita ada di seberang dunia, tapi kita tetap jadi orang asing, jadi turis. Misi yang sejati itu adalah masuk ke dalam. Benar-benar mencoba memahami budaya mereka, ngobrol pakai bahasa mereka, dan nyampein kabar baik dengan cara yang nyambung buat mereka. Semangatnya ini persis banget kayak yang dihidupi Rasul Paulus kan, menjadi segala-galanya bagi semua orang. Ini bukan soal kompromi iman, tapi soal empati budaya yang dalam banget, supaya Injil itu bisa benar-benar diterima dan dimengerti. Dan disinilah pemikiran Winter jadi kelihatan praktis banget. Ide-idenya yang dulu mungkin dianggap aneh atau terlalu radikal, ternyata justru jadi iman yang ngebuka jalan-jalan baru yang nggak pernah kepikiran sama sekali sebelumnya. Dia jadi bukti hidup kalau Tuhan itu sering banget pakai orang-orang yang berani mikir out of the box. Waktu semua orang fokus pakai satu cara, dia justru yang berani nanya, kenapa kita nggak coba cara lain? Dan keberanian itulah yang akhirnya mengubah wajah misi global. Kalau kita perhatiin, ada pola yang jelas banget loh dalam hidupnya. Selalu dimulai dari langkah 1. Ada sebuah ide radikal. Terus, langkah 2, ide itu nggak cuma jadi wacana, tapi dieksekusi dengan keberanian iman. Dan hasilnya, langkah 3, sebuah jalan baru yang nggak terduga tiba-tiba terbuka untuk Injil. Semangat perintisannya itu kayak gema dari panggilan di kitab Yesaya. Lapangkanlah tempat kemahmu. Gampangnya gini, jangan pernah puas sama zona nyaman. Selalu ada wilayah baru buat dijangkau, selalu ada batas yang bisa digeser lebih jauh lagi. Tapi, semua strategi hebat tadi nggak akan berhasil tanpa pilar yang terakhir ini. Sebuah iman yang siap untuk bermain dalam jangka panjang. Di zaman kita yang serba terobsesi dengan kecepatan, dengan hasil yang instan, Winter ngasih kita sebuah pengingat yang penting banget. Dalam kerajaan Tuhan, yang lebih dihargai itu bukan kecepatan, tapi kesetiaan. Misi itu bukan soal hasil yang bisa dipanen besok, tapi soal kesabaran menanam, menyiram, dan percaya penuh kalau Tuhan yang akan menumbuhkan. Persis kayak yang dibilang ayat ini, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena misi itu lari maraton, bukan lari sprint. Tugas kita adalah terus berlari,
terus menabur dengan setia, dan percaya deh, pada waktunya nanti kita pasti akan menuai. Jadi, setelah kita melihat visi besar dari Ralph Winter ini, sekarang bolanya balik lagi ke kita. Apa artinya semua ini? Warisannya itu ninggalin kita dengan beberapa pertanyaan yang jujur aja cukup menusuk. Nah, ini dia tantangan utamanya. Pertanyaan lama kita seringnya kan yang di sebelah kiri. Seberapa sibuk pelayanan kita? Kita sibuk sama rapat, acara, program di dalam tempo gereja. Tapi Winter datang dan menantang kita dengan pertanyaan baru yang jauh lebih penting di sebelah kanan. Siapakah yang belum kita jangkau? Ini mengubah fokus kita total. Dari yang tadinya ke dalam sekarang jadi keluar. Pada akhirnya, semua pemikiran cemerlang Ralph Winter itu cuma membawa kita kembali ke perintah yang paling mendasar ini. Ini bukan mandat buat pendeta atau misionaris doang loh, tapi buat kita semua. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah kita harus pergi, tapi bagaimana caranya kita di tempat kita masing-masing bisa mulai membuka mata untuk melihat yang tak terlihat